Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helsa Septia Parcan dengan NIM 22061033 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, jurusan Teknik Sipil, Universitas Negeri Padang. Saya akan menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah pemerataan pendidikan di Papua. Seiring dengan perkembangan teknologi, Kemendikbud menghadirkan program digitalisasi sekolah di Provinsi Papua. Program digitalisasi sekolah di Papua dimulai di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah keterbelakangan sarana. Sampai saat ini, keterbelakangan sarana masih menjadi masalah utama di daerah terpencil seperti Papua dan Nusa Tenggara. Di antaranya adalah bangunan sekolah yang tidak layak. Upaya penyelesaian masalah adalah menggalang bantuan ke daerah 3T. Kekurangan atau kerusakan yang terjadi pada sarana dan prasarana pendidikan menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Yang kedua adalah kuantitas pendidikan di DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pelanggaran hak anak dalam pelayanan hak dasar mendapatkan pendidikan yang layak di ibu kota. Sedangkan sisanya harus bersekolah di swasta. Ini dikarenakan tidak cukupnya daya tampung bagi anak-anak di sekolah negeri. Faktor yang mempengaruhi adalah masalah kependudukan akan terus menjadi faktor permasalahan pendidikan di Indonesia. Pasalnya, tingginya angka kelahiran di Indonesia daripada angka kematian. Upaya penyelesaian masalahnya adalah pengelolaan pendidikan di Indonesia yang belum maksimal, mengakibatkan masih banyaknya anak bangsa yang tidak bersekolah diakibatkan tidak mampu bersekolah di swasta karena sarana sekolah negeri di Indonesia belum maksimal dan jumlahnya terbatas. Yang ketiga adalah kualitas pendidikan di Bengkulu. Kualitas pendidikan di Provinsi Bengkulu termasuk dalam kategori menengah ke bawah di tingkat nasional. Faktor yang mempengaruhinya adalah rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dikarenakan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai. Contohnya, pembangunan yang belum merata. Upaya penyelesaian masalah adalah tenaga kependidikan pada peningkatan kualifikasinya, memberikan kesejahteraan pada seorang guru, mengirimkan tenaga pendidik dalam jumlah besar ke daerah terpencil. Yang ketiga adalah efisiensi pendidikan di masa pandemi. Seperti yang kita ketahui, pendidikan di masa pandemi terdampak. Bukan hanya pendidikan tinggi saja, bahkan pendidikan dasar baik formal maupun informal. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi selama masa pandemi COVID-19 pada Maret 2020 lalu mengakibatkan pembelajaran yang biasanya berlangsung di dalam kelas dialihkan ke dalam jaringan atau belajar secara online. Upaya penyelesaiannya adalah pembaruan kurikulum. Tindakan pemerintah tentang pembaruan kurikulum perlu dilakukan agar efisiensi pembelajaran tercapai sesuai dengan tujuan pendidikan. 5. Efektivitas pembelajaran daring bagi pelajar. Terdapat beberapa kendala dan keluhan selama pembelajaran daring bagi pelajar, yaitu keluhan pemberian tugas dan kesulitan memahami materi pelajaran, gangguan internet, dan merasa jenuh belajar juga terjadi. Proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Umumnya, proses belajar mengajar berlangsung di dalam kelas dengan guru yang menjelaskan di depan sehingga guru bisa memantau. Upaya penyelesaian masalahnya adalah perbaikan fasilitas pendukung. Perbaikan fasilitas pendukung dengan cara melengkapi perangkat pembelajaran seperti sekolah SMK yang memiliki sebuah workshop agar dilakukan pengembangan.
6. Tenaga dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik dan kependidikan di Indonesia. Tugas tenaga kependidikan adalah diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Faktor penyebab masalah adalah kemajuan ICT terhadap berkembangnya pendidikan. Kurangnya kompetensi guru menjadi permasalahan pendidikan saat ini. Peran pemerintah sangat diperlukan. Upaya yang dapat dilaksanakan adalah pembaruan kurikulum. Revisi kurikulum perlu dilakukan guna untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Pembaruan cara belajar di Indonesia perlu juga dilakukan perubahan agar siswa tidak jenuh dalam belajar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.